Oke, baik. Selamat malam, sahabat sahabat Adelpos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat semuanya ya. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah, Bapa kita senantiasa memelihara hati dan kehidupan kita. Malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah online Adelpos yang memang mungkin kita adakan setiap 2 bulan sekali, secara khusus di setiap bulan Ganjil. Dan tidak lupa saya juga mau selalu mengingatkan kita semua untuk selalu menjalankan protokol kesehatan dalam mendukung aktivitas kita dengan memakai masker, menjaga jarak, dengan menjauhi kerumunan dan mencuci tangan dengan sabun demi mencegah penularan COVID-19. Mari kita memulai ibadah ini dengan bersaat teduh sejenak. Kita ambil waktu sejenak untuk kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Saat Ini Saat Indah. Saat ku
Oke, baik. Mari rekan-rekan kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau nyatakan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa kalau kami masih boleh ada sampai dengan hari ini semata-mata karena kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih juga kalau Kau boleh kumpulkan kami pada malam hari ini ya Tuhan. Di dalam persekutuan Adelpos ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Seberapapun kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk boleh semakin mengenal Tuhan. Kami rindu untuk boleh bersekutu juga satu dengan yang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kiranya Tuhan yang memimpin jalannya acara ini dari awal sampai dengan selesai ya Bapak. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih Tuhan, dalam ibadah online kali ini, kami pengurus mengambil tema Life is Beautiful. Nah, kita tahu bahwa manusia hidup itu tidak terlepas dari masalah dan kesulitan. Sebagai anak Tuhan, bagaimana kita memandang masalah dan kesulitan hidup kita itu? Apakah kita masih dapat berkata bahwa hidup itu indah? Nah, pembicara pada malam hari ini adalah Bapak Pendeta Wilson Suwanto. Beliau nanti yang akan memaparkan kepada kita lebih jauh apa yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Nah, sebelum saya menyerahkan waktu kepada Pak Pendeta Wilson, saya juga ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa kita punya 30 menit nanti ya di sesi tanya jawab. Jadi kalau Bapak-Bapak sudah memiliki pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom pesan supaya nanti waktu tanya jawab itu bisa dimanfaatkan dengan baik dan maksimal ya. Nah, langsung saja kepada Pak Pendeta Wilson, saya persilahkan Pak. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Jelas Pak. Baik. Saya mau pastikan aja. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya pada malam hari ini. Guru Injil Samuel memberitahu saya bahwa tema malam hari ini adalah Life is Beautiful ya. Sementara tadi sudah disebutkan oleh Bapak bahwa kita ini hidup di tengah masalah yang begitu banyak sejak pandemi. Jadi bagaimana kita bisa menjalaninya dan melihatnya sebagai orang Kristen? Baik Bapak-Bapak sekalian, sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Kami dari berbagai tempat boleh bersama-sama berkumpul di dalam Zoom ini ya Tuhan, untuk merenungkan di mana letak keindahan hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Bahkan di tengah himpitan masalah. Kami mohon Tuhan berikan kami hikmat untuk boleh melihat dari firman-Mu bagaimana kami bisa menilai akan hidup kami sehari-hari. Dan biarlah kami boleh tahu ya Tuhan, menemukan keindahan, kehadiran, berkat Tuhan dalam hidup kami di tengah-tengah perjuangan dan pergumulan kami. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan hamba-Mu. Tuhan pakai dia, urapi dia, dan berkati setiap kami. Bukan hanya waktu kami mendengarkan, juga waktu kami berdiskusi, kami serahkan Tuhan yang pimpin. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, saya akan share sebentar screen, saudara sekalian. Jadi, kita mau merenungkan bagaimana mungkin di dalam persoalan yang begitu banyak ya pada masa pandemi ini, kok kita tetap percaya bahwa life is beautiful. Ya, ini sesuatu yang kita mau pikirkan bagaimana mungkin dan apa yang Alkitab katakan sebetulnya. Khususnya bagi kita para bapak, suami, ya kaum pria. Pertama saya ingin kita melihat dulu dampak dari pandemi ya. Kita ini sudah hampir setahun loh pandemi ini ya. Kalau hitung dari Januari akhir sampai sekarang itu sudah 10 bulan, 11 bulan. Dan kita sudah boleh melihat, bisa melihat ya, dampak pandemi itu apa aja. Ya secara kesehatan fisik ya, banyak dari kita juga udah nggak berolahraga dan juga mungkin lebih banyak duduk begitu ya di rumah.
Dan kita lihat di luar sana juga lebih banyak orang sakit, begitu kan. Juga secara ekonomi, kita tahu restoran dan segala macam bisnis itu terkena dampak yang sangat-sangat berat ya, banyak yang tutup, mall dan sebagainya. Juga secara sosial ya, hubungan kita dengan saudara, dengan saudara seiman di gereja juga ya, kita bersyukur masih bisa bertemu dalam Zoom, tetapi sebenarnya kita rindu ya bertemu secara fisik, tapi itu pun terhalang ya. Ada yang mau mengunjungi orang tua ketakutan karena orang tua usianya itu sudah lanjut ya, jadi menahan ya, tidak kunjungi orang tua. Sesuatu yang biasanya dilakukan. Secara politik, wah ini lebih luar biasa lagi. Ya kan, sebelum kita mulai ini tadi ada bincang-bincang sedikit, kita merasakan gejolak politik juga bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia kan, tetapi kita juga merasakan akhir-akhir ini di negara kita. Ya. Dan juga secara ibadah, dan kita juga berpikir kapan kita bisa beribadah lagi seperti dulu. Ya. Itu satu pertanyaan yang semua kita tanya, dan sesuatu yang masih belum mendapatkan jawaban yang pasti. Bahkan libur yang panjang pun akhirnya dikurangi ya, karena untuk mencegah kerumunan dan jumlah orang yang membludak gitu loh keluar kota. Dan satu hal lagi, ini yang saya ingin kita coba pikirkan. Sebetulnya ini juga berdampak kepada kesehatan mental dan rohani kita. Sebagai contoh ya, ini di internet ya. Apa sih dampak mental itu bagi orang yang banyak orang pada masa pandemi? Itu macam-macam, saudara sekalian. Disebut ada panik ya, anxiety, obsesif. Nah, ini hoarding ini. Hoarding itu menimbun. Awal-awal itu banyak yang menimbun, betul saudara sekalian. Masker ditimbun, hand sanitizer ditimbun. Sampai sekarang pun mungkin masih ada yang menimbun, dan itu sebuah kelemahan mental sebetulnya, tidak rasional ya. Paranoid, depresi, dan juga PTSD itu seperti tentara yang perang melihat temannya mati tertembak, pulang-pulang mimpi buruk seumur hidupnya, nggak pernah bisa baik. Itu pandemi ini punya dampak yang cukup besar loh secara mental, dan khususnya buat kita ya, kita bicara seorang Kristen secara rohani. Apa penyebab utamanya saudara sekalian? Jujur saya katakan penyebab utama kita itu infodemik ya. Apa itu infodemik? Itu adalah jumlah informasi yang terlalu banyak dan umumnya tidak akurat dan menyebarnya dengan cepat. Kita pun disebarkan, kita menerima dari orang, kita pun cepat menyebarkan. Nah, otak dan hati kita itu hanya dirancang untuk kapasitas informasi jumlah tertentu. Tetapi sejak pandemi ini, saudara bayangkan kecepatan dan jumlah informasi itu semakin banyak, dan kemampuan kita memfilter juga semakin berkurang. Sehingga kita kebanjiran informasi, dan semakin banyak informasi ini bukan semakin bagus sebetulnya. Sama sekali tidak semakin bagus, malah membuat kita semakin bingung. Mana yang benar, begitu kan? Solusi yang benar itu yang mana? Keputusannya mesti diambil yang mana? Karena jumlah info terlalu banyak. Misalnya kita mau membeli satu barang AC, begitu kan? Dengan satu merek, begitu. Kemudian waktu kita masuk ke toko online ada 20 merek. Mungkin kita rencana mau beli hari ini, mungkin 1 minggu lagi kita belum bisa putuskan. Karena kita perlu melihat setiap produk apakah ini baik. Jadi semakin banyak informasi sebetulnya semakin mempersulit kita ambil keputusan. Karena kita takut salah. Problemnya memang saudara sekalian dengan infodemik ini, kita sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan seringkali tanpa sadar kita makan informasi yang tidak baik sebetulnya buat kita sebagai orang Kristen. Maka malam hari ini saya ingin kita ya menyadari, ketika sudah menyadari hal ini, ya kita tahu juga bagaimana peranan sosial media, ya cara kita menggunakan, menerima informasi. Saya kadang kalau merasa sudah too much ya begitu informasi, saya tidak baca lagi WhatsApp, saudara. Saya tandain baca tapi saya nggak baca begitu kan, karena tidak sanggup lagi ya. Karena kita hanya dirancang untuk kapasitas tertentu. Nah, tetapi satu hal yang kita diingatkan, di tengah begitu banyaknya informasi ya, dan mayoritas itu nggak akurat ya. Kalau mau dilihat diteliti itu tidak begitu akurat. Apa yang harus kita lakukan? Sebetulnya kita diingatkan ya untuk kembali kepada sumber yang paling terpercaya, yaitu apa? Firman Tuhan. Ini sumber yang paling bisa kita percaya. Dan itu sebabnya pada masa pandemi, dan kita tidak tahu masih berapa lama akan berlangsung, sebetulnya kita
dapat mengambil waktu ini untuk lebih dalam menyelami firman Tuhan. Karena di situ kita melihat ada akurasi, di situ ada sesuatu yang memang baik untuk jiwa kita, kerohanian kita, relasi kita dengan Tuhan dan sesama, dan di situ sesuatu yang sudah teruji, ya. Maka firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita juga ya pada malam hari ini adalah dari Amsal 30 ayat yang kelima, di mana firman Tuhan mengatakan, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi semua firman Allah adalah murni. Nah, saya ingin garis bawahi, kata murni di situ artinya juga tested, teruji. Ya, jadi kalau dibilang emas murni, saudara tahu maksudnya emas yang sudah diuji oleh api, begitu kan? Sehingga kadar kemurniannya asli segitu. Jadi kalau dikatakan firman Tuhan murni, itu firman Tuhan berarti sudah teruji. Bukan pertama kali pandemi terjadi pada tahun 2020. Pandemi sudah terjadi 5, 6, 7 kali di dalam sejarah manusia yang kita tahu. Dan dalam banyak hal kita tahu bahwa firman Tuhan tetap sama. Adalah merupakan jawaban dan tuntunan pada masa-masa pandemi. Jadi kita percaya firman Tuhan kebenaran yang kekal melampaui waktu dan teruji. Teruji ya. Jadi kalau kita mau cari informasi itu yang akurat, teruji, sumber pertama adalah firman Tuhan. Karena teruji itu juga berarti akurat. Itu sebabnya saya yakin di dalam situasi seperti apapun, sedapat mungkin kita tetap bersekutu, membahas firman Tuhan, membahas tema-tema dari perspektif firman Tuhan. Karena ini sangat penting, khususnya ketika kita menghadapi masa-masa yang tidak menentu seperti ini. Dan firman Tuhan adalah murni dan disebut perisai. Artinya kalau kita mau terjaga kekuatan mental rohaninya di dalam situasi seperti ini, firman Tuhan, saudara sekalian, dikatakan bukan hanya itu murni dan teruji, akurat, tetapi itu adalah perisai, ya, benteng, shield, ya, satu perisai bagi orang yang berlindung kepada Tuhan. Dan kita memerlukan perisai firman Tuhan. Defense kepada serangan. Dan ini artinya apa, saudara sekalian, yang saya ingin sharingkan malam hari ini? Hidup kita ini sebetulnya kita hidup di dalam sebuah perjuangan atau peperangan, di mana kita mendapatkan banyak serangan. Ya. Jadi ketika firman Tuhan dikatakan sebagai perisai, itu asumsinya kita itu dalam peperangan. Dan kita banyak kena serangan. Betul, saudara sekalian? Maka itu yang kita mau bahas berikutnya, yaitu bahwa hidup Kristen itu adalah Alkitab katakan sebuah perjuangan. Artinya pasti ada kesulitan. Ya. Jadi kita tahu dulu sebelum pandemi, populer tuh ajarannya mengatakan kalau ikut Yesus semua lancar, semuanya. Ya, tidak ada kesulitan. Tapi sayup-sayup suara itu mulai tidak terdengar lagi setelah pandemi. Ya, 2-3 bulan pertama konsep-konsep begitu masih keras ya digaungkan. Tapi masuk bulan keempat, kelima, Tuhan memperlihatkan betapa salahnya konsep itu. Karena hidup Kristen itu adalah sebuah perjuangan. Rasul Paulus mengatakan kita ini dalam pertandingan. Berarti kan ada kesulitan dong, ya kan? Kemudian juga misalnya kalau kita baca dari Kejadian, masalah pekerjaan, mencari nafkah. Firman Tuhan mengatakan apa? Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh keringat ya, engkau akan mencari makananmu. Jadi bahkan mencari nafkah pun yang adalah dikatakan tugas utama pria, begitu kan ya, itu pun struggle, sebuah perjuangan. Jadi mana mungkin dikatakan sebagai seorang Kristen hidup itu semuanya lancar, tidak ada kesulitan. Saudara sekalian, tidak mungkin. Dan kesalahan, kebohongan, ajaran seperti itu terekspos pada masa-masa pandemi ini. Ya, karena justru kita melihat pergumulan itu semakin nyata ya, secara ekonomi, secara keluarga dan sebagainya. Jadi kita tahu di dalam hidup ini adalah sebuah perjuangan, bahkan sebagai orang Kristen. Bukan berarti setelah orang terima Yesus lalu dia kerjanya jadi pasti lancar begitu kan, tidak berkeringat lagi, tidak bersusah payah. Tidak, saudara sekalian. Seringkali karena sudah Kristen, pergumulannya lebih banyak karena berusaha jujur, berusaha benar ya, berusaha melakukan perintah Tuhan. Nah, itu kalau diukur secara manusia lebih lancar kalau tidak percaya pada Tuhan. Karena tidak ada pertimbangan moral dan firman Tuhan yang dipikirkan. Tapi setelah percaya justru jadi pertimbangan firman itu jadi banyak dan sebuah perjuangan. Ya.
Dan tidak hanya itu, tetapi sebetulnya hidup kita ini sebetulnya juga mengalami pergumulan dan sebuah perjuangan karena kita juga melawan pencobaan yang menyerang kita. Rasul Paulus mengingatkan di Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita, yaitu perjuangan dia pakai kata, bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi hidup Kristen itu sebuah perjuangan, sebuah peperangan rohani, ya. Dan tentu saja di dalam perjuangan tidak semuanya mudah, begitu loh. Pasti ada kesulitan. Dan jangan sampai kita berpikir begini, kalau ada kesulitan berarti mungkin jalan kita ikut Tuhan salah ya. Tidak, saudara sekalian. Gereja mula-mula juga bertanya begitu, kenapa sejak kita ikut Tuhan kok dilawan sini, dilawan sana, dilawan pemerintah Romawi, dilawan orang Yahudi, begitu kan, dilawan oleh banyak orang penyembah berhala. Justru firman Tuhan mengingatkan, ketika kamu mengalami kesulitan sebagai pengikut Kristus, tetap di jalan itu. Karena jalan benar itu memang sempit, ya. Dan jalan benar itu tidak populer, ya. Sempit dan tidak populer. Tetapi itu yang menuntun kepada kehidupan. Itu sebabnya kita tetap bisa berkata, di tengah kesulitan, hidup Kristen itu indah. Karena jalannya benar, saudara sekalian. Karena Alkitab sudah mengatakan bahwa hidup ini sebuah perjuangan. Ya, jadi kita akan menghadapi kesulitan, memikul beban, itu sudah dikatakan oleh Alkitab. Tetapi tidak hanya itu. Mengapa? Nah ini, ya. Selain kita mengalami perjuangan di area keluarga, pekerjaan pribadi, kerohanian, tapi itu bukan seluruh ceritanya. Kenapa? Karena kita mendapatkan janji Tuhan. Ini good news-nya, ini kabar baiknya. Yaitu janji Tuhan apa? Ini yang indah. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, jadi kita melihat di dalam janji Tuhan ini apa yang kita pelajari. Kesulitan bagi seorang Kristen itu memang nyata, begitu kan? Tetapi ingat, itu adalah sebuah kesempatan untuk mengalami kasih karunia dan kuasa Tuhan. Nah, ini yang kita mau ingat. Yang kita mau camkan malam hari ini, mengapa hidup itu indah meskipun kita mengalami banyak kesulitan, apalagi masa pandemi. Karena kelemahan adalah sebuah kesempatan, opportunity, ya, untuk mengalami kasih karunia dan kuasa Tuhan secara pribadi. Saudara tahu Rasul Paulus kan berdoa kepada Tuhan, minta supaya duri dalam daging itu dicabut. Tuhan mengatakan tidak. 3 kali dia minta, Tuhan katakan tidak. Malah Tuhan berkata begini, dengan duri dalam daging itu, justru aku akan menyatakan kuasaku, dan kamu akan merasakan betapa melimpahnya anugerahku. Cukup kasih karuniaku bagimu. Nah ini saudara sekalian, itu sebabnya ketika kita memikirkan mengenai indahnya hidup Kristen itu di tengah kesulitan, jawabannya kenapa? Kenapa bisa menjadi indah? Ya karena ada kasih karunia Tuhan yang personal begitu ya. Yesus berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itu personal, pribadi. Ya, jadi secara pribadi Tuhan ngomong kepada Paulus. Nah, orang yang mengalami kesulitan tapi dia adalah seorang pengikut Kristus, maka secara pribadi Tuhan juga menyatakan, melimpahkan kasih karunia dan kuasanya kepada orang itu. Nah, jadi sebetulnya kelemahan, kesulitan itu adalah sebuah medan ya, kita menyaksikan kuasa Tuhan. Nah, kalau tidak ada kesulitan, kalau hidup ini semuanya lancar, maka yang kita lihat hanya kehebatan kita dan kekuatan kita. Ya, tidak mungkin kita bisa mengenal anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Tidak mungkin kita bisa mengalami kuasa Tuhan. Saudara tahu misalnya dalam pernikahan ada mempelai perempuan, ada juga maid of honor, ya, pendamping mempelai perempuan. Saudara perhatikan, mempelai perempuan pasti lebih bersinar daripada pendampingnya. Ya, saya tidak pernah menemukan ya puluhan pernikahan yang saya datang itu pendampingnya lebih bersinar begitu kan ya. Tidak mungkin. Artinya apa? Kalau kita ingin Tuhan dimuliakan dalam hidup kita, kalau kita ingin orang melihat anugerah Tuhan bekerja dalam hidup kita, otomatis ladang yang paling tepat supaya anugerah Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, pergumulan kita. Pasti. Karena di saat kita merasa lemah, di situ datang kekuatan dari Tuhan.
Di saat kita merasa dan berada dalam kesulitan, di situ anugerah Tuhan nyata cukup. Ya, nyata cukup. Banyak orang di dalam kelancaran seringkali merasa nggak cukup, nggak cukup, nggak cukup. Tetapi ketika ketemu kesulitan dan di situ dia menemukan anugerah Tuhan, dia menyadari, wah, luar biasa, berlimpah anugerah Tuhan, cukup bagi saya. Ya, itu sebabnya kata kunci kita malam hari ini yang membuat hidup itu beautiful di tengah kesulitan adalah grace. Nah, ini satu kata, saudara sekalian, kasih karunia atau anugerah. Ya, itu grace. Kenapa saya katakan kata ini kata kunci? Ya, jadi mengapa hidup Kristen itu beautiful? Meski ada kesulitan dan tantangan. Nah, ini jawabannya. God's grace makes life beautiful. Anugerah Tuhan membuat hidup kita itu indah. Ya, life is beautiful. Kenapa? Because God is full of grace. Ya, hidup itu indah karena Allah penuh anugerah. Dan jangan lupa, saudara sekalian, ini bukan sembarangan kita menarik kesimpulan. Di dalam bahasa Yunani, di dalam kamus Yunani, istilah grace itu charis. Charis itu bisa diterjemahkan anugerah, kasih karunia, juga bisa diterjemahkan apa? Manis dan indah. Sweet, beautiful. Jadi rahasia keindahan hidup Kristen adalah di anugerah. Ya. Jadi ini penting sekali. Kita merenungkan mengapa anugerah itu membuat hidup kita yang perjuangan penuh pergumulan ini, mungkin krisis ekonomi, mungkin juga bergumul dengan kesehatan, beautiful. Kenapa hidup kita tetap beautiful? Karena anugerah itu. Kita coba akan lihat, saudara sekalian. Yang pertama, beauty, ya, keindahan yang pertama, itu anugerah grace mengajarkan kepada kita tentang gift. Apa itu gift? Pemberian. Nah, saudara sekalian, kenapa? Namanya anugerah adalah pemberian yang diberikan Tuhan kepada yang tidak layak menerimanya. Itu disebut anugerah. Jadi sebetulnya, ya, mungkin pekerjaan kita saat ini bukan sesuatu yang kita inginkan. Ya, kita inginkan jauh lebih baik. Tapi karena keadaan pekerjaan kita segini, ya. Tapi kalau kita berpikir dari sudut anugerah Tuhan, segini pun kita nggak layak. Ya. Karena anugerah adalah pemberian yang diberikan Tuhan kepada yang tidak layak menerimanya. Maka kita ingat, Ayub pernah masa-masa dia kaya dan sehat, ya. Tetapi pada satu titik, saudara sekalian, semuanya hilang, termasuk kesehatannya. Apa kata-kata dia? Tuhan yang memberi. Kita baru dengar kata-kata gift, memberi, setelah Ayub kehilangan. Kita sering lupa hidup ini adalah sebuah gift, karunia Tuhan, sampai kita misalnya mengalami kehilangan sesuatu. Baru kita berkata kepada Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan mengambil, Tuhan juga yang bisa memberi lagi. Dan itu dalam hidup Ayub. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, Tuhan memberi lagi. Apa yang Ayub pelajari melewati kesulitan? Life is a gift. Segala sesuatu itu adalah pemberian Tuhan. Maka ketika kita menghitung berkat yang ada, ya, yang tadinya kita pikir, kok cuma segini ya? Tapi kita belajar mengakui, ini pemberian. Ini pemberian. Istri saya pemberian, betapapun dia penuh kekurangan. Anak-anak saya orang tidak sempurna. Pemberian Tuhan. Aku tidak layak mendapatkannya. Hidup itu jadi indah, saudara sekalian. Karena keindahan itu terletak ketika kita sadar yang kita punya itu adalah pemberian Tuhan. Bahwa kita bisa makan dengan sendok, pemberian Tuhan. Saya kenal seorang yang mengalami sakit, ya, di dalam otot-ototnya. Dia bahkan tidak bisa menggunakan sendok untuk menyuap nasi ke dalam mulutnya. Dia harus ditolong oleh orang lain. Ketika kita dengar atau lihat itu, kita sadar bisa menyuap nasi ke dalam mulut kita. It's a gift. Life is beautiful. Bukan kita menyangkali hidup ini nggak ada masalah, banyak, saudara sekalian. Tetapi tetap tidak bisa mengubah akan keindahan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ya.
Dan kesulitan atau kehilangan menyadarkan kita bahwa segala sesuatu adalah pemberian Tuhan. Paulus bertanya kepada jemaat Korintus, apa yang kamu punya yang kamu tidak terima dari Tuhan? Segala yang kamu punya adalah kamu terima, begitu kan? Dikasih oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Dan kalau kamu menerimanya, mengapa kamu menyombongkan diri? Itu yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus, mengingatkan kita, everything is a gift. Dan satu hal yang menghiburkan, kita bisa mengalami kesulitan, kita bisa mengalami kehilangan, ya. Tapi ingat, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Tuhan juga yang memberi kembali. Karena ketika Tuhan mengambil sesuatu dari kita, dia sedang menggantikannya dengan sesuatu yang lain, yang lebih. Ya. Kita melihat Ayub, dia kehilangan banyak, dia bisa berkata, oh diambil ini itu. Tapi saudara lihat, Ayub pasal terakhir, apa yang Tuhan berikan pada Ayub? Luar biasa. Yang penting kita ingat life is a gift. Yusuf, dia diambil masa kecilnya. Betul? Diambil masa kecilnya, dijual oleh kakak-kakaknya yang iri hati, jual jadi budak. Lalu mendarat di rumah Potifar. Di rumah Potifar, dia juga kehilangan kebebasan dan kehilangan status hukumnya. Karena dia dituduh mau melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap istri Potifar. Dia di penjara. Dia kehilangan kebebasan. Tapi dia dapat sesuatu. Dia dapat dikenalkan dengan orang istana Firaun. Jadi apa yang kita hilang, kita tidak hilang. Everything is a gift. Tuhan memberikan sesuatu yang lain. Karena Allah kita, Allah yang penuh kemurahan, suka memberi, tidak pernah mengambil. Tapi kalau kita bisa memberi kepada Tuhan dengan sukacita, betapa indahnya. Rasul Paulus juga demikian, saudara sekalian. Ya, dalam pengertian, dia kehilangan, dia minta Tuhan jangan cabut duri dalam daging. Tetapi dengan Tuhan mengatakan enggak, duri dalam daging di situ, Paulus di penjara. Apa yang terjadi? Paulus mendapat kesempatan, doanya dijawab Tuhan. Dia ingin ke Roma, dia ingin bicara Injil pada Kaisar, dan dia sampai bicara Injil kepada Kaisar. Saudara sekalian, apa yang kita rasa kehilangan? Sebetulnya Tuhan kita memberikan segala sesuatu di dalam Kristus. Ya, karena itulah artinya anugerah. Segala yang kita punya, kita tidak layak sebetulnya. Semua adalah pemberian. Di situ letak keindahan hidup kalau kita menyadari. Di tengah kesulitan seperti apapun, Allah itu Allah yang penuh anugerah gitu. Saya diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Dia memberikan anaknya kepada saya. Masa segala sesuatu dia tidak akan berikan pada saya bersama dengan Kristus? Kalau anaknya dia korbankan, apa yang dia tidak akan berikan? Itu kata Paulus. So everything is a gift. Berikutnya saudara sekalian, kenapa sebetulnya anugerah itu membuat hidup itu indah? Karena anugerah itu memberikan kepada kita attachment, kelekatan. Yaitu apa? Kesatuan dengan Kristus. Saudara tahu ketika Bapa memberikan anaknya, Yesus Kristus, mati buat kita. Dikatakan apa? Ketika kita diselamatkan, kita disatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Itu yang disebut dengan union with Christ. Jadi kita melekat kepada Kristus. Kita kalau memberi sesuatu kepada orang, misalnya kita membantu seorang pengemis, mayoritas kita tidak akan melekat kepada pengemis itu. Itu satu kali kita memberikan. Ya. Satu kali kita memberikan, saudara sekalian. Tapi ketika Tuhan memberikan keselamatan, bukan cuma keselamatan, kelekatan. Kita dipersekutukan dengan anaknya. Kita berbagian dalam hidup Tuhan. Jadi kalau kita ini diumpamakan, ya, seperti seorang pembantu, kita makan satu meja sama Tuhan kita. Kita diperlakukan sebagai anaknya Tuhan kita. Begitu nempelnya kita dengan Tuhan, anugerah Tuhan luar biasa. Itu memberikan kelekatan, saudara sekalian. Kita diselamatkan dengan being united with Christ dalam kematian dan kebangkitannya. Roma 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita itu dilekatkan dengan Kristus. Kristus apa kita ikut, Kristus apa kita ikut. Ya. Kristus mati, manusia lama kita ikut mati, ego kita ikut mati di sana. Kemudian Kristus bangkit, hidup baru kita bangkit juga. Dan sebagai saudara, sebagai kaum pria, saya menyadari juga ya, kita bergumul dengan masalah apa sebetulnya. Salah satu masalah kita kaum pria adalah detachment. Detachment, saudara. Kita ini nggak bisa lekat sama orang sebetulnya. Kita sulit lekat ya sama, nggak gampang lekat dengan orang loh sebetulnya.
Ini masalah pria. Khususnya kita bicara dalam persekutuan saudara-saudara nih ya pada malam hari ini. Saya sedikit ingin menyinggung ya satu artikel yang ditulis oleh salah seorang kolumnis favorit saya, yaitu David Brooks. Bukan orang Kristen, orang Yahudi, tetapi sangat mengambil prinsip Protestan di dalam konsep dia. Maka semua artikel dia, biarpun dia bukan orang Kristen, nilainya Kristen, konsepnya Kristen. Ya, itu hanya tergantung kapan waktunya Tuhan memanggil dia menjadi orang percaya, begitu kan? Dia menulis satu artikel yang saudara bisa lihat nih screenshotnya. Bagaimana laki-laki yang bekerja itu tidak melekat dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan gereja. Nggak melekat, dia bilang. Ini artikel tahun 2019. Apa yang dia katakan di sana? Studi akademik terhadap 107 pria yang bekerja menyimpulkan bahwa masalah utama pria, detachment. Detachment itu apa? Sengaja membatasi atau mengurangi atau meminimalisir tanggung jawab mereka sebagai ayah, sebagai suami, sebagai pegawai, dan di dalam pelayanan. Jadi kalau jadi ayah, nggak dekat sekali sama anak, nggak mau dekat. Jadi suami, juga nggak mau dekat sama istri. Jadi pegawai, nggak mau dekat sama siapa-siapa, begitu kan, dengan pekerjaannya tidak bagaimana. Dalam pelayanan, off and on, begitu loh. Ini masalah pria. Kita mesti mengakui. Di dalam mayoritas gereja, kita melihat banyak ibu yang setia melayani. Melekat mereka. Kita mesti bergumul baru bisa melekat. Dan kita diingatkan tapi, keindahan hidup ini bukan pada waktu kita tidak melekat loh. Keindahan hidup ini sebetulnya adalah ketika kita melekat ya. Nah, detachment ini adalah satu kebiasaan tidak mau terlibat sebetulnya saudara sekalian. Iya kan, punya istri, punya anak, punya apa, tapi seringkali kita merasa nggak usah dekat-dekat lah, saya punya hobi sendiri, saya punya ambisi, saya punya impian sendiri. Sebetulnya ini sesuatu yang sangat disayangkan. Karena keindahan hidup di dalam Tuhan ada pada attachment. Tetapi karena pergumulan kita sebagai kaum pria ini detachment, kita seringkali menemukan kok hidup sulit ya. Hidup ini kurang indah begitu. Nah, tetapi satu hal yang kita diingatkan. Dengan kita kembali kepada konsep anugerah Tuhan ya. Allah itu mau terlibat dalam masalah manusia. Dari masalah hidup kita sehari-hari sampai masalah dosa. Bapa di sorga ketika menyelamatkan kita, dia mau dekat dengan anaknya. Ya kan, dikatakan bahwa Bapa di sorga mau mendengarkan doa anak-anaknya. Sebelum anaknya membuka mulut, dia sudah tahu apa. Berarti Bapa di sorga ini Bapa yang peka dan melekat dengan anaknya. Ya kan? Orang tua kalau melekat dengan anak, tanpa anak buka suara, dia tahu apa yang anaknya butuhkan. Begitu kan? Tetapi kalau tidak melekat, anaknya sudah buka suara, kan belum tentu dia ngeh juga. Begitu. Belum tentu dia peka itu kebutuhannya. Dan kita juga melihat bahwa Yesus Kristus di dalam hidupnya, dalam pelayanannya, dia melibatkan dirinya untuk membawa anugerah kepada orang-orang berdosa. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, biarlah anugerah Tuhan ini ya, boleh membukakan kepada kita bagaimana dan rahasia keindahan hidup kita itu sehari-hari di mana sebetulnya. Coba kita renungkan seberapa kita melekat dengan orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Seberapa kita terlibat dalam hidup mereka, pergumulan mereka, dan sebagainya. Ya, ini satu tantangan bagi kita kaum pria Kristen, karena kita pun di dalam dunia ini berbagian di dalam masalah yang disebutkan di dalam artikel ini, ya, detachment. Jadi sebetulnya pandemi ini adalah kesempatan kita ya kaum pria untuk attach kepada istri dan anak-anak. Coba sesuatu yang bisa kita renungkan, kita pikirkan ya. Dan berikutnya saudara sekalian, yang ketiga adalah help ya. Ya, kita melalui anugerah Tuhan kita belajar menerima pertolongan. Dikatakan sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Sebetulnya kita sebagai kaum pria senang menolong. Kita suka menolong, ya kan? Tapi nggak jarang juga kita sulit menerima pertolongan. Tapi dalam masa pandemi ini kita juga belajar ya. Tuhan itu adalah tempat pertolongan kita. Justru kesulitan adalah kesempatan untuk kita minta tolong kepada Tuhan dan mengalami pertolongan Tuhan. Dan memberanikan diri mengaku, I need help. Wah, ini
Kalau kita bisa katakan dengan tulus, luar biasa, I need help. Ya, saya perlu pertolongan. Dan kita juga bisa berkata dengan iman, God is our helper. Allah adalah penolongku. Jadi yang ketiga yang membuat hidup ini indah, ya, itu bahwa kita itu ditolong oleh Tuhan setiap saat. Ya, kita sadar kita perlu bantuan, kita perlu pertolongan, ya. Dan kalau kita bisa menolong orang lain, itu adalah anugerah Tuhan. Kita bisa dipakai jadi alatnya, jadi berkat buat orang lain. Tetapi yang indah juga adalah di tengah kesulitan, kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Ya. Ada satu ayat yang saya ingin kita renungkan, ya, juga pada malam hari ini. Saudara ingat Yesus berkata ini, ya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Ya, kita tentu sebagai pria, sebagai orang yang mencari nafkah sering bisa khawatir begitu kan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja. Tidak bekerja loh saudara sekalian. Tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kita ini didandani oleh Tuhan. Saudara sekalian, hidup kita ini semestinya cantik dan beautiful. Beautiful maksudnya ya, indah. Hidup kita. Karena Tuhan mendandani kita dan Yesus mengatakan, kamu lihat bunga bakung di ladang, beautiful nggak? Beautiful. Itu lebih beautiful daripada kekayaan Salomo yang glamour itu. Dia bisa membeli pakaian dari sutra, berbagai bahan yang mahal, begitu kan? Tapi kalah indah dengan bunga bakung di ladang. Kamu lebih indah dari bunga bakung. Jadi our life is very beautiful, saya katakan. Meskipun kita bergumul besok makan apa, besok pakai apa, kita dengar kata-kata Yesus. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Ya kan? Salomo dalam kemegahannya tidak berpakaian seindah. Dan Allah mendandani kita. Bahkan ketika kita lemah iman dan sebagai orang yang kurang percaya. Pertolongan Tuhan itu indah, saudara sekalian, saya katakan. Ya. Banyak kesaksian kita dengarkan orang mengalami pertolongan Tuhan di dalam kekurangan, dalam hidup yang indah. Saya tahu ada satu orang yang sudah lanjut usia, ya, dia harus dioperasi bypass, dan operasi itu mahal sekali. Ya, tidak mempunyai uang. Anak-anak juga terbatas uangnya. Tetapi datang pertolongan dari Tuhan. Entah bagaimana ada yang mengcover biaya operasi dia. Yang mahal itu. Ya, yang di Amerika itu $1 juta. Saudara sekalian, ini pertolongan Tuhan di saat-saat kita lemah. Dan kita juga tahu ya, bertambah usia ya, kita juga menyadari secara fisik juga ada pergumulan, tambah lemah. Tetapi hidup itu tetap indah. Kenapa? Karena Tuhan tetap menolong dan menopang kita. Satu ayat yang kita boleh ingat ya. Tuhan berkata, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saya yakin banyak dari kita kalau nanti rambutnya sudah putih, saya juga berencana begitu, kita sepuh supaya tetap hitam, begitu kan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, sampai putih rambutmu, aku mengendong kamu. Ya. Dan firman Tuhan mengatakan rambut putih adalah mahkota yang indah, ya, mulia, yang didapat dalam jalan kebenaran. Jadi dalam hidup orang Kristen, tambah usia itu sebetulnya saudara sekalian, satu sisi fisiknya mungkin lebih lemah dan sebagainya ya, tetapi tetap keindahannya sama, bahkan lebih indah. Karena ada anugerah Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Dan Tuhan tetap menolong kita sampai berapapun usia kita. Jadi intinya yang saya ingin mau sharingkan pada malam hari ini adalah bahwa kenapa life itu beautiful? Gampang jawabannya saudara sekalian. Dan ini dari firman Tuhan. Karena kita mendapat anugerah Allah. Anugerah Allah yang membuat hidup itu indah. Itu sebabnya ada hubungan kata-kata grace, ya, anugerah, dengan graceful. Ya, graceful itu gerakan yang indah, gerakan yang luas. Saya yakin itu di situ. Dari kata Yunani-nya juga sweet, beautiful.
Jadi hidup ini beautiful karena hidup kita adalah anugerah Tuhan. Jadi mengingatkan kita lagi poin pertama, segala sesuatu adalah pemberian, is a gift, ya. Dan tidak ada yang terlalu kecil atau remeh, ya. Terpujilah Tuhan karena Dia suka memberi. Saudara, lihat kepada istri, lihat kepada anak kita, lihat kepada sekitar kita, semua itu pemberian Tuhan, ya kan? Apa yang kita punya sekarang, apa yang kita sanggup lakukan, apa yang kita bisa kerjakan, kita bersyukur. Itu adalah anugerah Tuhan. Dan kita bersyukur bahkan kalau bisa melewati satu hari. Maka kata grace itu dekat juga dengan kata grateful, bersyukur ya. Grace, grateful. Anugerah Tuhan, mengucap syukur. Yang kedua, attachment. Ini satu hal yang kita ingat lagi. Tuhan menyelamatkan kita dengan anugerahnya, itu untuk melekat dengan kita. Melekat ya. Union with Christ. Jadi ingat, Tuhan gak cuma menyelamatkan kita, udah itu dilepas. Tetapi melekat. Nah itu sebabnya, mari kita kaum pria jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Jangan kita menjauhkan diri dari keluarga, jangan menjauhkan diri dari gereja, ya. Dan lebih dari itu, libatkan diri dalam keluarga, libatkan dalam pelayanan. Saya yakin kita semua banyak waktu, kita boleh lebih sering tanya anak kita, nak bagaimana, kita boleh lebih sering bicara dengan istri kita, sharing mendengarkan mereka, dan sebagainya. Mungkin ada masalah-masalah komunikasi yang selama ini sulit, kita berdoa biarlah dengan kesadaran akan anugerah Tuhan ini, dan bahwa orang-orang sekitar kita ini adalah gift ya, pemberian Tuhan, kita boleh attach ya, kita boleh melekat juga kepada mereka seperti Tuhan melekat kepada kita di dalam Kristus. Dan tentunya kita belajar mengakui juga dan berani mengakui kita memerlukan pertolongan dan Tuhanlah pertolongan kita ya. Kita mengakui, kita bersyukur kalau Tuhan menolong dan kita juga tahu Tuhan bisa memakai sesama kita untuk menolong kita. Satu hal yang menghibur dan membuat hidup ini bagaimanapun ya situasinya sampai umur berapapun kita tetap indah adalah karena Tuhan adalah penolong kita sejak kita muda sampai kita tua. Kita tahu tidak semua persahabatan itu lasting, tidak semua saudara sekalian ya. Seringkali persahabatan juga bisa kendor bersama berjalannya dengan waktu. Siapa yang jadi teman kita dulu waktu kita muda, belum tentu jadi teman kita juga waktu kita tua. Tetapi Tuhan luar biasa. Dia tetap teman kita dari kita remaja, pemuda, dewasa, menikah, jadi orang tua, ya nanti jadi kakek ya, sampai kita tua. Tuhan tetap penolong sahabat kita. Inilah keindahan hidup Kristen di tengah kesulitan seperti apapun. Ya, ini yang saya ingin sharingkan bagi kita saudara sekalian, dan saya yakin setelah ini kita juga boleh ada kesempatan untuk berinteraksi. Saudara-saudara boleh memberikan pertanyaan atau menambahkan sesuatu ya. Jadi bapak-bapak, para saudara-saudara, silakan ya. Ini waktu yang istimewa. Saya serahkan kepada Guru Injil Samuel untuk memoderasi sesi berikut ini. Baik, ya, yang pertama, mari kita berikan apresiasi digital ya. Kita berikan aplaus buat Pak Wilson yang sudah menyampaikan. Wah, ini menarik sekali sih. Saya dapat berkatnya cukup banyak nih Pak Wilson. Terima kasih banyak Pak Wilson. Tuhan, ya, Pak Sam. Ya, terima kasih. Nah, rekan-rekan seperti yang Pak Roni tadi sampaikan, bahwa kita juga akan ada sesi diskusi atau tanya jawab lah ya, tanya jawab ke Pak Wilson gitu ya. Nah, saya persilakan bagi rekan-rekan yang akan menanyakan, boleh lewat chat atau boleh secara langsung juga boleh ya. Baik, sebelum rekan-rekan nanti akan bertanya, ada satu hal yang ingin saya juga sampaikan kepada Pak Wilson, tanyakan kepada Pak Wilson begitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah, tadi kan mengenai kaum pria itu lebih mengarah kepada detachment ya. Iya, salah satunya ya. Iya, nah kalau demikian itu berarti apakah setiap pria itu pasti, dalam arti atau pada umumnya sebetulnya ya. Nah seperti itu ya, karena mungkin ada pria-pria tertentu juga yang mungkin punya sifat yang ya care-nya itu lebih besar dan sebagainya. Nah cuma yang menjadi masalah itu begini, apakah kita yang memang sebagai pria adalah dengan detachment itu punya hal khusus nggak supaya memang kita itu bisa attachment lebih baik lagi gitu ya Pak Wilson. Nah itu yang ingin saya tanyakan tuh. Kira-kira tipsnya seperti apa ini? Kita pria yang memang detachment, tetapi tuntutannya atau mungkin yang lebih baik kan attachment tadi begitu ya. Silakan Pak Wilson. Terima kasih pertanyaan Pak Sam. Iya,
Salah satu yang saya mungkin juga tadi belum sempat singgung ya, kesukaan mayoritas pria adalah kita membayangkan hidup yang indah itu hidup yang otonomi dan free, tidak ada ikatan dengan siapapun. Nah, itu dari konsep itu dulu. Mayoritas pria dengan wanita beda. Kalau wanita membayangkan beautiful life itu selalu attach kepada anak mereka, ya attach pada suami mereka, pada sister mereka. Nah, kalau pria kita punya imajinasi lain. Bagi kita hidup yang beautiful itu hidup yang tidak terikat sama apa-apa. Jadi kalau kita bekerjanya juga nggak usah terlalu keras, nggak usah terlalu komitmen, dikit aja kita merasa wah I'm free begitu ya. Kalau kita juga nggak usah lah memperhatikan anak sampai tanya, kamu lesnya jam berapa, belajar tuh sampai di mana? Ah pusing, lebih baik begitu kan, serahkan pada istri, kita merasa happy. Jadi definisi the happiness kita sebagai pria seringkali adalah saya nggak usah ngapa-ngapain, ya bisa enjoy hidup gitu ya, nggak usah terlalu lekat, nggak usah terlalu terlibat. Nah itu pengertian kita tentang happiness. Jadi kita merasa agak memusingkan ya kalau kita masih dekat-dekat dengan keluarga, dengan apa, lalu terlalu dalam dalam satu pekerjaan. Nah, itu yang ingin dikoreksi sebetulnya melalui artikel dari David Brooks tadi. Karena dia juga mengatakan begini, masyarakat yang sehat adalah budayanya bisa mengcounter ekonomi. Dalam ekonomi kita kapitalisme, artinya mementingkan diri sendiri dan kita berkompetisi untuk mendapatkan untung. Nah, kenapa masyarakat itu tetap sehat? Kalau budayanya tidak individualistik, budayanya justru tidak kompetitif, budayanya justru saling membantu dan saling melekat. Nah, celakanya dia bicara di Amerika. Di Amerika, ekonomi dan budaya sama. Kompetitif, individualistik, otonomi, tidak mau melekat. Maka saudara lihat collapse society-nya. Ketika mereka punya masalah politik seperti yang barusan terjadi, itu melewati luar biasa pergumulannya. Jadi kita juga nggak tahu terus terang ada dua suara tentang masa depan masyarakat dalam konteks Amerika. Ada yang mengatakan masih bisa bertahan, ada yang mengatakan bisa bubar. Oleh karena tidak ada kekuatan dalam budaya mereka lagi untuk meng-counterbalance ekonomi mereka yang individualistik dan kompetitif itu. Nah, kita di Indonesia, kita sebenarnya bersyukur pada Tuhan. Ekonomi kita, iya, kapitalis. Dalam pengertian, silakan kompetisi, silakan cari untung, ya kan, dan sebagainya. Tapi budaya kita, ya kita mesti diingatkan. Kita peduli kepada sesama, kita kerjasama, ya kita harus memikirkan yang kekurangan dan sebagainya. Apalagi kita kembali kepada konteks orang Kristen, para suami, ya, para ini pria, kita sebenarnya punya kesempatan dari resources yang banyak untuk belajar melakukan sesuatu yang memang mungkin bukan naturnya dan sifatnya kita, tetapi sebetulnya sesuatu yang diperlukan. Anak-anak yang tidak punya ibu menderita, tetapi anak-anak yang ada ketidakhadiran bapak mempunyai long term consequences. Konsekuensi panjang yang luar biasa dan punya efek permanen dalam hidup mereka. Jadi peranan bapak, peranan suami, peranan pria itu sangat penting, saya katakan. Dan kalau kita melekat di situ, kita bisa membuat impact dan dampak kepada hidup orang-orang yang kita kasihi. Jadi itu Pak Sam, saya kira yang saya bisa tambahkan ya, mungkin kalau Oke, mungkin bisa baik. menjawab. Terima kasih, Pak Wilson. Ya, bagi rekan-rekan yang lain yang mau bertanya, silakan. Saya persilakan. Bisa di-unmute sendiri ya. Silakan, saudara-saudara. Ya, shalom Pak Wilson dan Pak Samuel, rekan-rekan Pak sekalian. Devi mau bertanya. Pak Devi, silakan. Saya, halo? Ya, lebih dekat lagi dengan mic-nya, Pak Devi. Halo, iya. Shalom Pak Devi kurang jelas ya, mungkin lebih dekat dengan mic, betul. Halo, shalom Pak Wilson dan Mas Sam. Iya, saya coba mendengar tapi kecil sekali Pak Devi, nggak apa-apa. Oke ya. Kalau mau di chat juga boleh. Ya, waktu beberapa hari lalu saya ada ketemu seorang hamba Tuhan. Halo. Ya, kami dengar Pak Devi. Ya, silakan. Waktu itu di tengah pandemi ya hamba Tuhan ini sempat mengeluh ya masalah ya, ada waktu itu gajinya dipotong 50%. Ini hamba Tuhan nih. Waduh, saya kan juga sebagai orang awam ya mungkin agak berat untuk memberikan nasihat ataupun masukan ya terhadap hamba Tuhan ya. Ya cuman ya paling kita sebagai orang awam ya paling memberikan penghiburan aja. Penghiburan maksudnya kita katakan ya pastilah kalau hamba Tuhan itu kan di tengah pandemi ini saya rasa ada special bless lah yang Tuhan sediakan buat mereka yang sudah berjuang ya untuk meninggalkan
mungkin keluarganya, meninggalkan hobinya, meninggalkan kehidupan mereka yang lama, jadi kehidupan baru, sehingga mereka taat melayani Tuhan ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu bisa terus menguatkan hamba Tuhan ini di tengah pandemi COVID ini? Kan hamba Tuhan juga real ya, manusia ya. Betul. Iya. Mereka akan mengalami juga dampak dari COVID-19 ini terhadap penurunan dari istilahnya itu bukan pendapatan, istilahnya itu ya mungkin ya persembahan kasih mereka atau yang menjadi kehidupan mereka hari lepas hari. Iya. Mungkin ada solusi dari Pak Wilson terhadap hamba Tuhan ini. Iya, Pak Devi, terima kasih juga nih untuk perhatian kepada hamba-hamba Tuhan. Dan satu hal yang saya tahu, ada satu gereja memang memutuskan memotong begitu ya karena pandemi ini. Dan tapi apa yang dilakukan oleh para majelis di cabang lokal adalah menutupi apa yang dipotong itu. Jadi kebijakan tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dari sinode, tapi jemaat di lokal yang di tempat hamba Tuhan itu melayani secara pribadi memperhatikan. Nah, itu salah satu yang saya tahu terjadi. Jadi ini adalah persembahan sukarela dan cinta kasih ya untuk membantu hamba Tuhan yang terkena dampak dari pandemi. Yang kedua, ada juga satu kasus yang saya tahu, dia menggalang dukungan di luar gereja dari teman-teman pribadi dia. Silakan siapa yang mau donate berapapun dapatnya begitu ya, untuk menunjang kehidupan hamba Tuhan dalam menjalankan pekerjaan Tuhan. Itu juga ada tanpa diketahui oleh hamba Tuhan itu. Tapi itu komitmen pribadi dari orang tersebut dengan teman-teman dia kenal. Dia juga tidak mau menyatakan identitas hamba Tuhan itu siapa gitu kan. Tetapi orang ini ya dia bisa dipercaya karena memang teman-teman mengenal dia sebagai orang yang dekat dengan pelayanan dan hamba Tuhan begitu loh. Jadi itu yang dua contoh yang saya tahu bagaimana jalan keluarnya, khususnya dengan mereka yang bergumul ya, para hamba Tuhan yang bergumul secara ekonomi ini. Dan cukup banyak benar Pak yang bergumul seperti ini pada masa pandemi. Jadi itu yang dua hal yang saya tahu, bisa melibatkan majelis lokal, pengurus lokal, bisa melibatkan beberapa individu yang tidak dibatasi oleh gereja. Jadi tidak selalu mereka berada di satu gereja yang sama, tapi mereka sama-sama di klub badminton atau di klub apa. Jadi asosiasinya nggak ada hubungan sama gereja, tapi orang-orang Kristen ini loh. Dan mereka cukup dekat dan mereka punya inisiatif membantu. Jadi menurut saya bukan hanya nilai pemberiannya itu sendiri ya, tetapi perhatiannya itu memberikan semangat kepada hamba Tuhan itu. Jadi buat para hamba Tuhan sebetulnya, ya memang ada objektif nilai kebutuhan itu berapa, tetapi lebih dari itu perhatian dan cinta kasih itu lebih menguatkan daripada sekedar daripada jumlah itu sendiri sebetulnya. Oh, masih ada yang memperhatikan saya begitu kan. Di dalam pergumulan saya ini Tuhan jawab doa, dan itu memberikan efek dukungan moral rohani yang sangat baik sekali untuk dia melanjutkan pelayanannya di tengah masa pandemi ini. Jadi saya pikir memang voluntary ya, sesuatu yang bersifat sukarela, beban, dan jujur aja, oh saya sudah bantu hamba Tuhan yang itu, mungkin Bapak minta yang lain aja. Ya tidak apa-apa. Yang penting kalau kita sama-sama berbagian, tentu beban pasti lebih ringan, begitu aja. Ya kan? Jangan merasa terpaksa juga begitu loh kan. Kita juga meminta menggalang dukungan dari orang yang memang rela dan available. Kan masih banyak yang available kan, yang belum mendukung hamba Tuhan tertentu. Misalnya saya juga tahu ya, ada seorang hamba Tuhan yang sudah dipanggil oleh Tuhan dan istrinya sekarang dalam keadaan sulit, apalagi pandemi seperti sekarang ya. Lah kita tahu begitu kan, karena dia pernah melayani mertua saya selama hidup begitu kan. Ya apa yang pas kita ingat, ya kita membantu sebisanya begitu loh, bersama dengan orang-orang yang kita kenal. Dan itu tidak memberatkan sama sekali tidak memberatkan. Bahkan saya pun bisa berbagian di dalamnya begitu kan. Apalagi saudara-saudara yang profesional, saya yakin lebih bisa begitu loh. Ya, jadi itu Pak Devi. Semoga jawabannya bisa membantu ya. Silakan saudara-saudara yang lain juga boleh sharing atau ajukan pertanyaan. Halo Pak Wilson, saya Luis nih. Apa kabar? Ya.
Pak Joko silakan. Oke, malam Pak Vincent, terima kasih waktunya. Perkenalkan, saya Joko ya. Kebetulan saya saat ini yang menjabat jadi ketua ya dari Adol Pos. Oke, malam Pak Joko. Waktunya dan tema dari malam ini Life is Beautiful itu saya ya kemarin diskusi saya ingat waktu ada film yang itu ya Life is Beautiful itu ya. Iya. Antara dalam film kan tidak dia konteksnya kan sama sekali bukan Kristen ya. Iya. Poin-poin utama yang kelebihan kita sebagai orang Kristen itu apa dibandingkan dengan orang yang non Kristen yang mereka kan ada misalnya kayak motivator atau orang yang selalu positive thinking gitu. Iya. Itu ada Pak mau tanya supaya kita bisa apa yang signifikan untuk membedakan antara kita sebagai orang Kristen dengan orang-orang non Kristen itu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Joko pertanyaannya yang baik ya. Bedanya apa? Perbedaan utama adalah agape, kasih Pak. Perhatikan, tidak ada agama di dunia ini yang bisa memperlakukan misalnya ya perempuan dan anak-anak dengan harkat martabat yang sama dengan pria, kecuali Kristen. Saudara perhatikan, agama mana yang mengizinkan orang kebaktian laki perempuan duduk berdampingan? Sebetulnya hanya Kristen. Dan ide rumah sakit begitu kan, ya rumah sakit untuk semua orang juga dari Kristen. Sekolah minggu untuk mengajar anak-anak hari Minggu karena mereka kan dipekerjakan ya di Inggris, itu kejadian dari Kristen. Jadi saya yakin agape itu yang membedakan kita. Artinya apa? Agama kita diserang, Tuhan kita dihina, ya, dikata-katain. Nggak ada tuh wacana di antara orang Kristen, ayo kita balas, tidak ada. Malah berkata, bagaimana kita bisa mengasihi mereka ya, bagaimana kita bisa menunjukkan kita mengampuni. Itu nggak pernah kedengaran. Dan itu bedanya kita Pak, agape. Yaitu kita itu mengasihi bahkan musuh. Dan yang mengasihi yang nggak ada untungnya buat kita sebetulnya. Karena Tuhan kita berbuat begitu juga. Dia mati untuk manusia kalau dihitung secara investasi kan rugi. Oleh karena orang yang sudah ditebus pun masih mempermalukan namanya dengan dosa-dosa mereka begitu kan. Wah saya sudah capek-capek mati kok begitu kan. Tapi ternyata Tuhan tetap melakukannya tanpa kalkulasi sampai seperti ya memperhitungkan keuntungannya. Jadi itu sebab Yesus mengatakan dunia akan tahu kamu adalah muridku kalau kamu saling mengasihi. Jadi dari kata-kata Yesus, yang membuat kita beda itu agape. Seberapapun kita ditindas, seberapapun kita dianiaya, kita tidak akan membalas. Kenapa? Karena kita mengalahkan dunia ini dengan darah anak domba, dengan sacrifice, pengorbanan. Jadi daripada kita itu ya kan membalas ya, kita malah lebih baik silakan. Begitu loh, kita tetap mengasihi. Nah, yang tadi Bapak sebutkan menarik, ada satu istilah positive thinking. Kalau itu jelas berlawanan dengan Alkitab. Kenapa? Baru diteliti selama pandemi, positive thinking adalah kontributor meningkatnya penyakit COVID. Ada orang punya pikiran begini, saya positif aja, tidak ada virus dekat saya nggak pakai masker. Kita masih positive thinking, jangan dikit-dikit takut virus, tidak pakai masker. Nah, karena sikap positive thinking, justru COVID itu banyak meningkat. Jadi ini adalah suatu pendekatan yang salah sebetulnya. Alkitab mengajarkan pendekatan yang balance, yang realistik. Berdasarkan anugerah Tuhan, kita penuh pengharapan, tapi kita juga waspada, begitu loh. Jadi positive thinking kita mesti hati-hati, bahkan kita mesti menolak. Karena Alkitab memberikan kepada kita pengharapan, ya tapi saat yang sama kita juga berani menghadapi fakta, ya dengan anugerah Tuhan. Jadi itu perbedaan kita. Saya bersyukur ya sebenarnya pada masa pandemi ini, kebenaran Alkitab itu semakin nyata bedanya kita. Dan di YouTube itu semua bisa menonton kan, di Instagram, di YouTube. Orang tuh kan bisa menonton khotbah-khotbah Kristen kan. Mereka bisa membandingkan isinya apa. Ujung-ujungnya kalau khotbah Kristen, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Itu aja. Tidak ada balas musuh, ya kan ya. Kemudian menyerang orang lain, tidak. Dan saya bersyukur dunia kita ini masih bisa kita hidupi sekarang. Itu karena kontribusi nilai-nilai kekristenan. Saya katakan. Pendidikan, kekristenan ya, kemudian perlakuan yang manusiawi terhadap budak ya, itu juga kekristenan. Jadi kita memberikan iman Kristen memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemanusiaan, dan ini memang adalah pekerjaan kerajaan Tuhan.
Jadi itu Pak yang saya bisa sharingkan mengenai keunikan kita ya. Maksudnya yang saya bisa ngomong dari fakta begitu loh. Tentunya kalau kita kembali ke Alkitab itu sendiri, wah banyak sekali bedanya ya. Allah Tritunggal, dua natur Kristus, dan kita banyak bedanya. Tapi kita bicara yang mungkin yang lebih faktual, yang orang bisa lihat ya, orang bisa connect. Saya kira agape. Dan saya tahunya ada satu orang dari agama lain ya, tiba-tiba dia belum mau jadi Kristen, tapi dia sudah memberikan perpuluhan. Menarik ya. Dia lalu kenapa seperti itu? Ditanya. Iya, saya merasa nyaman dekat dengan orang Kristen. Nggak ada tuh kebencian dalam hati mereka. Jadi ini loh senjata kita sebenarnya agape. Di apa-apain kita tidak merespon, tidak membalas begitu kan. Kita tenang mendoakan, ya kan? Tetap menjalani teladan Kristus. Itu kesaksian yang powerful sekali. Dan kita mengatakan tidak ada hukum menentang hukum kasih. Artinya hukum negara apapun juga tidak bisa mengalahkan agapenya kita. Itu Pak menurut saya. Silakan kalau masih ada pertanyaan susulan atau belum terjawab semuanya, silakan Pak. Oke, makasih banyak penjelasannya. Ya, sama-sama Pak Joko. Semoga menolong. Nah, yang simpel kan lebih gampang untuk menjelaskan ke yang lain, Pak, daripada kita berdebat ke yang apa. Betul. Iya. Silakan Bapak-bapak, Ibu, Bapak bukan Ibu, Bapak-bapak yang lain. Masih ada yang lain? Pak Luis tadi, silakan. Pak Luis. Apa kabar ya? Ya, silakan Pak Luis. Halo. Pak, mau nanyakan ini yang mengenai tadi kan kita jadi orang Kristen nggak boleh khawatir ya. Maksudnya dengan firman Tuhan tidak khawatir. Dan ayat tadi Matius 6 kan juga menyatakan burung pipit di udara juga tidak kelaparan, bunga bangkung lebih indah dari Salomo. Cuma saya mau tanyakan apakah itu dasar untuk menyatakan bahwa orang Kristen itu tidak mungkin kelaparan atau bagaimana Pak? Dari pandangan lain kan ada juga menyatakan ayat itu menyatakan orang Kristen tidak mungkin kelaparan atau mungkin bagaimana, sedangkan di perjanjian lama banyak umat Tuhan juga kelaparan ya Pak ya. Jadi kata-kata itu yang bikin menguatkan kita. Kadang-kadang kita lagi susah, kita ingat ayat itu, tapi ayat itu apakah benar itu tidak mungkin terjadi atau secara teologi gimana Pak menjelaskannya? Saya percaya memang Tuhan memberikan dunia ini cukup ya, makanan tidak ada yang kekurangan. Mau berapapun manusia, teknologi kita bisa sanggup begitu ya. Kita menimbun kok ya, Indonesia menimbun, semua negara menimbun. Jadi banyak loh. Nah, yang membuat bisa kelaparan itu adalah peperangan dan politik. Jadi bukan alam, bukan apa yang Tuhan pelihara, karena Tuhan sudah menjanjikan selama alam berjalan dia akan memelihara dengan musim, dengan panen, dengan sebagainya. Jadi tidak akan kekurangan, ya kan? Saya percaya. Dan kalau dulu-dulu orang Kristen pernah kelaparan dan sebagainya, kita masih ingat. Waktu sejarah mencatat, mereka mencatat secara keseluruhan. Tapi ada perkecualian-perkecualian yang seringkali nggak dicatat. Ada di satu daerah saya tahu ya, pernah dengar, dilanda kelaparan, tapi ada satu desa Kristen berkecukupan, tidak sampai kelaparan. Nah itu. Tapi itu tidak dicatat di dalam sejarah begitu kan, hanya dicatat di kalangan orang Kristen yang tahu peristiwa itu. Nah, saya percaya ya, apapun yang terjadi secara global, kita orang Kristen mesti tetap percaya pemeliharaan Tuhan kepada kita bersifat personal. Ya kan, ada ayat yang mengatakan walaupun 1000 orang rebah di sisiku, sekitar saya jatuh 1000. Saya percaya kalau Tuhan mau melindungi saya tetap berdiri. Kan Yesus tadi berkata kepada Paulus very personal, kasih karuniaku cukup bagimu, begitu kan, pribadi kan. Jadi nggak usah kita pusing kiri kanan ya kan. Jadi 1000, 10.000 rebah di sisiku, aku tetap berdiri begitu loh. Saya percaya sebagai anak Tuhan, Tuhan secara pribadi memelihara kita. Apapun lingkungan kita ya, orang bilang wah nih resesi nih, wah bisnis tutup. Kalau Tuhan pelihara kita secara pribadi, hukum alam, hukum ekonomi tidak berlaku buat kita. Bukannya berarti saya katakan kita nekat begitu kan ya. Tapi maksudnya kita boleh tetap percaya dan berpengharapan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi kalau saya percaya, kalau tadi Pak Luis katakan waktu baca Alkitab, itu terhibur ya. Nah itu Tuhan bicara. Memang itu penghiburan untuk Pak Luis secara pribadi. Yaitu sesulit apapun, Tuhan even pelihara burung pipit. Kita tidak mungkin kelaparan. Bahkan kita kelimpahan. Karena Tuhan itu memelihara kita. Jadi kita berani percaya secara pribadi. Karena ingat, Tuhan mau melihat iman kita secara pribadi kepada dia. Karena Yesus pernah bertanya kan, menurut kata orang siapa aku? Nah, tetapi dia tidak berhenti di sana. Dia bertanya, menurut kamu siapa aku? Nah itu yang penting, kita personal sama Tuhan. Jadi kalau Pak Luis tadi sharing, waduh kita kalau baca ayat Matius 6 itu terhibur ya. Itu personal.
Itu adalah berkat Tuhan, Tuhan bicara secara pribadi untuk Pak Luis, memberikan jaminan, memberikan sukacita, memberikan penghiburan dari ayat itu. Ya, jadi ini hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Kelekatan kita dengan Tuhan secara pribadi, Pak. Semoga itu bisa menjawab. Apalagi silakan, Pak. Jadi maksudnya apakah benar kan ada teologi kemakmuran juga, Pak? Maksudnya bilang kata orang Kristen nggak bakal kelaparan, nggak bakal kesusahan pakai ayat-ayat itu misalkan. Nah, tapi kan maafkan saya salah mengerti. Ada satu sisi juga seperti di Perjanjian Lama kan pernah bangsa Israel pun atau bangsa Abraham pun juga kelaparan, dia harus pindah ke Mesir kan. Maksudnya waktu zamannya Ishak ya, yang ketemu Yusuf ya. Yakub ya. Jadi maksudnya kata-kata ini maksudnya ini secara teologi ini pasti orang Kristen tidak bakal susah gitu, atau memang yang tadi Pak Wilson bilang apakah itu secara personal ya, tidak bisa digarisbesarkan secara teologi umum, orang Kristen pasti definitely kamu nggak bakal kelaparan, nggak bakal susah, atau bagaimana Pak? Itu yang jadi pertanyaan saya. Makasih Pak untuk klarifikasinya. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, saya jawab. Orang kalau menjadikan ayat itu sebagai dasar dia malas, tidak merencanakan, tidak memperhitungkan, ya, tidak dengan baik-baik ya, merencanakan, itu dia tidak bertanggung jawab. Tuhan pelihara kita, tetapi Tuhan memelihara kita juga melalui hikmat yang Tuhan berikan. Sebagai contoh, Yusuf diberikan mimpi, ya kan? Akan ada 7 tahun panen, akan ada 7 tahun paceklik. Tapi kan dia mesti menggunakan hikmat Tuhan. 7 tahun panen disimpan. Nanti waktu paceklik orang beli, kita jual. Begitu kan. Nah, itu kan Tuhan tidak kasih dia detailnya pada waktu mimpi kan. Hanya dikatakan 7 tahun panen, 7 tahun paceklik. Tetapi dengan hikmat yang Tuhan berikan, dia planning. 7 tahun panen, kita timbun. Nanti kita cukup buat makan 7 tahun berikutnya, kita bisa bantu orang lain dan memperbesar kerajaan Mesir. Itu kan planning. Dan itu hikmat yang Tuhan kasih. Jadi jelas, kita bersyukur Tuhan pelihara kita. Tetapi Tuhan pelihara kita juga melalui kerja keras kita dan hikmat kita. Begitu loh. Orang Kristen tidak boleh menjadi ceroboh dan tidak perhitungan. Misalnya, wah kita ada uang segini, kita liburan yuk. Pokoknya kita nikmatin aja, ini berkat Tuhan. Nanti setelah liburan selesai, bagaimana hidup, kita serahkan pada Tuhan. Kita tidak akan kekurangan. Nah, kalau itu jelas salah. Karena dilakukannya untuk kesenangan sebetulnya kan. Kesenangannya tidak bisa ditunda, begitu loh. Bukan berdasarkan hikmat yang Tuhan berikan. Maka Yesus pernah berkata, orang itu masih menghitung sebelum dia berjuang. Apakah dengan 10.000 tentara bisa mengalahkan musuh 20.000? Bisakah dengan uang sekian membangun menara? Jangan nanti setengah jadi, lalu orang ketawa. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita, gunakan hikmat untuk memproyeksikan, memperhitungkan. Dengan benar. Dan kita percaya Tuhan pelihara, tapi Tuhan juga mengatakan barang siapa kurang hikmat, hendaklah minta kepada Tuhan. Kita mesti minta hikmat. Dan itu sebabnya kita tidak percaya kepada teologi kemakmuran ya. Karena teologi kemakmuran bukan hanya tidak lapar loh, kaya. Kalau itu lain, makmur itu bukan hanya cukup ya, mapan ya, makmur saudara sekalian. Kalau makmur itu berarti itu sudah glamour begitu kan, dan memang kelihatan dari orang-orang yang membela ajaran itu glamour hidupnya begitu kan, sengaja glamour untuk menjadi validasi dari pengajarannya. Dan beda sekali dengan spirit kekristenan yang simplicity, kesederhanaan. Ya kan? Nah, itu yang saya bisa katakan, kita jangan sampai salah mengerti, atau jangan sampai orang salah mengerti ayat itu. Tuhan pelihara, tapi kita mesti bekerja. Karena Paulus mengatakan yang tidak bekerja jangan makan. Jadi kalau kita baca Alkitab, ya kan, dan burung pipit memang tetap makan, tapi kan nggak diam-diam di sarang, dia kan keluar cari makan begitu loh. Ya kan, dia nggak diam-diam di sarang makanannya jatuh, diberi makan oleh Bapamu di sorga, tapi kan burungnya cari makan begitu kan. Kerja keras juga melawan angin, melawan mangsa, predator, dan sebagainya. Jadi kita harus rajin bekerja dan berhikmat memperhitungkan kerja yang bagaimana ya, supaya saya bisa melangsungkan hidup, planningnya seperti apa, begitu loh. Jadi itu sesuatu yang kita harus lakukan, menurut saya, ya kan, sesuai dengan prinsip Alkitab. Nah, jika pemeliharaan Tuhan untuk tidak kelaparan kesuksesan, bukankah itu berkat umum yang Tuhan berikan baik untuk orang percaya dan orang tidak percaya? Iya, betul. Tuhan menerbitkan matahari bagi orang benar, orang fasik,
menurunkan hujan bagi orang benar, orang fasik. Kita lihat tadi misalnya di tempat saya hujan ya, mungkin juga tempat saudara hujan. Kan nggak dibedakan, hanya di tempat Kristen yang hujan begitu kan, di tempat nggak Kristen kosong begitu. Tuhan memberikan kepada semuanya. Tetapi bedanya kita adalah bagaimana kita mengucap syukur dan menggunakan berkat Tuhan ini. Ya, jadi itu. Apa itu cukup menjawab, Pak Luis? Iya Pak, jadi maksudnya kalau satu sisi kita kan harus berhikmat ya dalam melakukan semua kehidupan kita dengan hati-hati. Nah, tapi maksud saya ada satu pertanyaan tadi yang saya mau tanyakan juga, kita bisa sungguh-sungguh sebagai orang Kristen, apakah itu juga berarti kita tidak mungkin dibiarkan kelaparan ya Pak? Berarti itu benar ya, Sobat Mas? Betul, ya. Saya percaya itu. Ya, jadi kesimpulannya itu ya Pak. Betul, dan itu membuat kita yakin dan percaya, bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, tidak akan kekurangan. Dan perhatikan, gereja Kristen mula-mula sejak pertama kali muncul dikatakan tidak ada yang kekurangan di antara mereka. Saudara bayangkan, Yerusalem dilanda kelaparan loh. Yerusalem dilanda kelaparan dan mayoritas orang Kristen, para rasul melayani Yerusalem. Apa yang terjadi? Gereja-gereja Korintus, Makedonia, ada yang gereja miskin, ada gereja kaya, kirimkan begitu banyak. Jadi orang Kristen bisa melewati itu semua. Itu sejarah. Yerusalem dilanda kelaparan. Tapi kita nggak kedengaran Petrus mati kelaparan, Filipus mati kelaparan. Tidak ada catatan sejarah pun. Mereka melayani Tuhan, jadi saksi Tuhan, mati martir. Nggak ada di antara mereka mati kelaparan. Padahal Yerusalem ditimpa kelaparan. Luar biasa. Pak, cuman kalau menjawab yang perjanjian lama kan ada bangsa Israel yang laku sama Aram itu yang kelaparan luar biasa itu Pak, apakah itu ujian ya Pak ya, yang mereka tidak sabar menunggu? Itu adalah penghakiman Tuhan karena mereka menyembah berhala. Ingat, tanah perjanjian itu tanah Kanaan, bukan Mesir. Kalau Mesir, itu sepanjang tahun ada sungai Nil, selalu ada tanaman. Mesir itu kan memang bread basketnya Timur Tengah, jadi lapar dimanapun Mesir ada makanan. Tanah perjanjian diberikan oleh Tuhan pada Israel, Kanaan, hidupnya dari hujan. Kalau mereka taat, hujan turun. Mereka nyembah Allah yang benar, Tuhan turun. Itu hujan turun. Tapi kalau mereka itu menyimpang pada berhala, diingatkan melalui kemarau itu. Ya kan? Tapi begini loh, mereka pun lapar pun tidak sampai bagaimana, oleh sebab mereka bisa mencari makan di negeri-negeri sekitar mereka. Cuman jauh dari tanah perjanjian. Jadi itu adalah pelajaran yang Tuhan berikan untuk mengingatkan. You depend on me. Engkau bergantung kepadaku. Jangan menyembah Allah lain. Allah lain nggak bisa kasih hujan. Karena dewa-dewa itu kan Kanaan sekitarnya kan orang doa. Mana nggak turun hujan? Elia doa baru turun hujan. Jadi ya kan. Dan itu adalah suatu pelajaran dari Tuhan untuk umatnya. Dan Tuhan seringkali mendisiplin kita karena kasih begitu loh. Untuk membuat kita lebih bersandar, lebih bergantung kepada Dia. Oke, clear Pak. Thank you ya. Ya, sama-sama Pak Luis ya. Saya juga mau tambahkan, artinya kalau misalnya Tuhan tidak izinkan kelaparan pada Israel pada waktu itu, berarti mereka tetap menyembah berhala, malah mereka binasa di neraka. Jadi sebetulnya tindakan disiplin Tuhan pun adalah dari cinta kasih Tuhan menyelamatkan umatnya dari kesalahan yang lebih dalam. Baik, malam Pak Wilson. Ada lagi? Oh, Pak Yusak, silakan Pak Yusak. Malam Pak Yusak. Malam Pak Wilson, senang nih bisa ketemu lagi sama Pak Wilson. Ya, sama juga ketemu Pak Yusuf, padahal udah lama nggak ketemu ini. Iya, Pak Wilson mau tanya nih, khususnya dalam kondisi pandemi ini kan memang banyak mungkin dari rekan-rekan atau kita semua juga yang mengalami kesulitan seperti itu ya, berbagai macam mungkin kompleks gitu. Nah tadi dari renungan yang Bapak sampaikan kan bahwa intinya kita tetap bisa memegang janji Tuhan seperti itu ya. Tapi pada kenyataan kan kadang-kadang kita berpikir kok nggak ada jawaban gitu. Sudah berdoa terus-menerus, sudah berusaha, dan bahkan kita kadang-kadang minta petunjuk Tuhan gitu ya. Tapi tetap seolah-olah kadang-kadang tidak ada jawaban seperti itu. Nah, bagaimana Pak kira-kira pendapat dari Bapak supaya kita itu lebih kuat dan kita tetap bisa berpegang teguh pada janji Tuhan itu gitu, supaya kita jangan akhirnya mungkin putus asa atau ragu seperti itu Pak. Mungkin apa ada ini Pak penjelasan lagi. Terima kasih. Pertanyaannya Pak Yusak, pertanyaan yang baik juga.
Sebetulnya seringkali ketika kita udah berdoa ya, tidak terjawab ya untuk doa itu. Kalau saya pribadi, saya bertanya, apa yang semestinya saya minta? Ya kan? Apakah mungkin bukan ini yang mesti saya minta sekarang? Atau hal lain? Jadi biasanya Tuhan mengarahkan perhatian kita kepada satu hal yang lain, begitu loh. Dengan menyuruh kita menunggu untuk jawaban doa ini. Kita berdoa, tetap menunggu, kan belum dapat jawabannya, begitu loh. Tetapi saat yang sama, ada begitu banyak aspek dalam hidup ini yang selama ini terabaikan. Dan itu seringkali menjadi jalan Tuhan untuk mengalihkan perhatian kita dari yang kita rasa ini terpenting, menjadi itu. Karena bagi Tuhan saat itu yang terpenting. Dan ketika kita mulai ke situ, kita mengikuti jalan Tuhan, kita menemukan jawabannya, entah bagaimana menuntun balik kepada jawaban doa kita semula. Jadi Tuhan mau menjawab secara tidak langsung. Karena poinnya begini, kalau saya perlu pekerjaan, saya doa minta pekerjaan, kok belum dijawab ya? Semua lamaran saya masih belum dapat jawaban, begitu kan? Saat yang sama, misalnya ada ya kan? Saya berdoa, Tuhan, apa yang mesti saya lakukan? Ada seorang saudara mengajak saya, mau training nggak? Kamu mau training ini nggak? Cuman sebulan aja kok training ini, kamu bisa dapat keterampilan. Nah, saya mesti terbuka. Setelah saya training selesai, dapat jawaban pekerjaan. Keterampilannya dipakai buat training ini, bisa dipakai di tempat kerja yang menerima saya setelah sebulan. Itu banyak terjadi. Jadi, saya percaya Tuhan memelihara, cuman jalan dia tidak seperti dari poin A ke poin B, garis lurus yang kita maksudkan. Dia sering kali memutar, untuk memberikan kepada kita sebenarnya banyak kelimpahan gitu loh. Ternyata orang ini setelah dijawab oleh Tuhan, misalnya dalam waktu berapa bulan, keterampilannya bertambah di tempat kerja yang baru, membuat performance dia malah lebih baik dan lebih confident sebetulnya di tempat kerja yang baru ini. Nah, seperti Israel, sebetulnya kan Tuhan dari Mesir ke tanah perjanjian 2 minggu juga nyampe kalau jalan. Tetapi Tuhan memutar mereka 40 tahun. Kenapa? Jumlah mereka bertambah, saudara sekalian, tambah banyak begitu kan, mengalami banyak asam, itu kan asam manisnya, kemudian pahitnya dan sebagainya, sampai mereka ketika masuk ke tanah perjanjian ready mereka gitu loh. Jadi kadang Tuhan nggak straight jalannya, seringkali nggak straight, dia muter. Kita peka aja begitu kan, kemana sekarang dia mau kita berjalan. Oke, thank you Pak. Berarti kesimpulannya adalah kita harus peka juga mungkin kita juga harus terbuka ya dengan segala kemungkinan. Mungkin Tuhan bisa pakai rekan-rekan atau yang lain untuk memberikan kita kepekaan yang lain ya. Jadi tidak kekeh dengan apa yang kita pikirkan dan selalu yang kita doakan itu yang kita harapkan satu-satunya seperti itu ya, Pak ya. Ya, thank you Pak. Thank you. Sama-sama Pak Yusak. Dan saya boleh tambahkan dikit. Tuhan juga mengatakan, mintalah maka akan diberikan, carilah, nah, ya kan, maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu. Itu kan ada 3 begitu ya. Kalau kita minta ya kita doa ya, tapi kan nggak cuma kita doa ya, kita cari gitu loh, kita aktif cari Tuhan kemana ya. Lalu lebih dari itu, ketok pintu saudara sekalian, kan minta tolong, kadang minta tolong sama sesama kita begitu kan, jawaban Tuhan bisa lewat sana. Jadi ada banyak cara itu Pak Isa ya. Oke, sip, thank you Pak. Sama-sama Pak Isa. Baik, apakah masih ada yang lain? Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Pak Roni ya, kembali ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Wilson ya. Kita berikan jempol kita di layar buat Pak Wilson, sama-sama ya. Terima kasih ya, terima kasih. Ya, silakan Pak Roni. Saya serahkan Pak Roni. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sebelumnya atas nama Delpos dan anggota Delpos, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang kita lakukan. Kita akan menaikkan satu pikiran dari malam hari ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia.
aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ya, pengumuman dan doa penutup mohon. Oke, baik, mari kita sama-sama akan hati kita kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami sungguh mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa, yang menguatkan kami, yang membuat kami belajar ya Tuhan, bahwa di tengah-tengah kesulitan, masalah, dan juga tentunya hal-hal yang mungkin saja tak terkatakan buat orang-orang di sekitar kami, tapi malam hari ini kami tahu ada sesuatu yang menggerakkan kami, membuat kami tetap melihat kehidupan kami adalah kehidupan yang penuh dengan anugerah Tuhan, kehidupan yang penuh dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami sekali lagi mengucap syukur untuk hal itu ya Tuhan. Terima kasih kiranya Tuhan terus memberkati untuk Pak Wilson yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan juga memberkati setiap kami yang hadir malam hari ini di dalam persekutuan Adel Pos malam hari ini. Tuhan memberkati satu persatu. Tuhan, ingat ya Tuhan, kiranya dalam setiap pergumulan, di tengah-tengah keluarga, pergumulan di dalam pekerjaan, bisnis, usaha, Tuhan berkati. Pergumulan dalam kesehatan, Tuhan juga tolong berkati. Kami percaya bahwa kasih dan setia-Mu terus, Tuhan tolong. Ya, kami teringat untuk Pak Lukas, Tuhan juga tolong berkati di dalam kehidupannya, untuk sakit yang dideritanya. Tuhan, kami yakin Tuhan juga terus menolong Pak Lukas ya Tuhan. Terima kasih, ini doa kami ya Tuhan. Kan kami serahkan kehidupan kami, dan juga biarlah kami sebagai seorang
ayah, sebagai seorang suami, diberikan akan kasih dan anugerah-Mu untuk bagaimana hidup, menjalankan peran kami, tugas tanggung jawab kami dengan baik. Terima kasih, kiranya Tuhan terus memberkati di dalam setiap kehidupan kami ke depan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, demikian persekutuan kita pada malam hari ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya, khususnya juga Pak Wilson yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Tuhan Sam, Yesus terima kasih memberkati kita semuanya. semua.